Halo, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Pola bilangan ini adalah suatu materi yang merupakan rangkaian dari proses pembelajaran barisan. Sebelum kita mengenal macam-macam pola bilangan, kita harus tahu dulu definisinya. Pola bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu. Misalnya, ketika kamu memiliki uang saku 10.000. Nah, kemudian hari berikutnya orang tuamu menambah uang sakumu Rp1.000. Kemudian hari berikutnya lagi ditambah lagi Rp1.000 dan seterusnya. Nah, di sini berarti kita bisa tulis bilangan-bilangannya ya. Jadi yang pertama 10.000, kemudian ketika bertambah ya jadi 11.000, bertambah lagi Rp1.000 jadi 12.000, 13.000, dan seterusnya. Ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada pola. Ada pola, yaitu polanya pola penjumlahan. Dari 10.000 ke 11.000 itu bertambah 1.000. Dari 11.000 ke 12.000 itu juga bertambah 1.000. Dari 12.000 ke 13.000 juga bertambah 1.000. Nah, di sini pola penjumlahan 1.000. Nah, di pola bilangan ada istilah-istilah yang harus kita tahu. Ada yang namanya U ya, UN. Nah, UN ini artinya adalah suku ke N. Suku ke N. Maksudnya apa? Jadi, kalau awalnya kita tulis 10.000, 10.000 ini adalah U1. 11.000 adalah U2. 12.000 adalah U3. Ini 13.000 adalah U4 dan seterusnya sampai misalnya UN ya, kita nggak tahu bilangannya akan berhenti di angka berapa. Itu yang namanya pola bilangan atau bisa disebut juga barisan bilangan. Nah, di materi ini kita juga akan menemukan istilah lain yaitu deret. Deret itu biasa kita simbolkan sebagai SN ya. SN atau ini maknanya adalah jumlah N suku pertama. Nah, SN atau kita tulis sebagai deret ini berbeda dengan barisan. Jika barisan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun berurut, sedangkan deret adalah jumlah, berarti kita tinggal menuliskan tanda jumlah. Jadi 10.000 ditambah 11.000 ditambah 12.000 dan seterusnya. Ini adalah deret ya. Jadi perbedaan deret dengan barisan itu ketika barisan itu hanya menuliskan saja bilangan-bilangannya, sedangkan untuk deret adalah mencari jumlah dari barisan-barisan bilangan. Ya, selanjutnya kita mencari jenis-jenis pola bilangan. Di sini ada beberapa jenis-jenis pola bilangan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, itu ada pola bilangan ganjil. Kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kita tahu ini adalah bilangan ganjil, maka UN-nya itu rumusnya adalah 2N-1, sedangkan SN-nya adalah N kuadrat. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita misalnya akan mencari suatu bilangan ganjil dengan urutan, misalnya urutan ke 100. Jika kita
menemukannya dengan cara manual itu tentu sangat lama. Jadi ada rumus UN di sini untuk mencari bilangan dengan urutan ke 100. Kita coba. Berarti U100 itu sama dengan 2 ya. 2 dikali 100 dikurangi 1. Hasilnya adalah 200 dikurangi 1 ya, 199. Jadi bilangan dengan urutan ke 100 adalah 199, seperti itu. Dan SN-nya adalah N kuadrat. Misalnya kita mau cari berapa sih jumlah dari 5 suku pertama. 5 suku pertama berarti kan S5 ya, jumlah 5 suku pertama. S5. S5 ini artinya berarti kita menjumlahkan dari 1 sampai ke bilangan yang kelima ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, kita lihat hasilnya berapa nih? 1 ditambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16, 16 ditambah 9, 25. Tuh ya. Nah, ini masih gampang karena angkanya sedikit gitu ya. Ketika kita diminta untuk mencari berapakah jumlah bilangan dari suku pertama sampai suku ke 50 misalnya, kan itu agak repot, makanya kita mengerjakan bisa menggunakan rumus SN di sini. SN di sini adalah N kuadrat. Jadi kan sama aja kalau kita mau pakai rumus S5 ya. S5 sama dengan 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25. Jadi hasilnya sama ya, 25. Gitu. Nah, selanjutnya kita punya bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini kita tahu adalah bilangan genap atau ya pola bilangan genap. Pola bilangan genap ini rumus UN-nya adalah 2N. Sedangkan rumus SN-nya adalah N kuadrat ditambah N. Gitu. Jenis pola bilangan yang berikutnya adalah pola bilangan segitiga. Dengan rumus UN sama dengan setengah N dikali N plus 1 dan SN sama dengan 1/6N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Contoh dari barisan bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini membentuk sebuah segitiga. Kita ilustrasikan dengan contoh kelereng-kelereng ini ya. Ini jumlahnya masing-masing membentuk sebuah segitiga. Kemudian ada pola bilangan persegi. Dengan contoh 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Rumus dari pola bilangan persegi ini adalah UN sama dengan N kuadrat. Dan rumus SN-nya sama dengan 1/N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Jadi kalau yang ditanyakan adalah berapakah bilangan pada urutan ke 50. Jadi kita tinggal menulis U50 sama dengan 50 pangkat 2. Hasilnya adalah 2500. Selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Jadi bilangan-bilangan ini membentuk sebuah persegi panjang. Contohnya adalah barisan dengan urutan 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ini membentuk persegi panjang ya.
rumus UN-nya sama dengan N dikali N plus 1. Dan SN-nya adalah 1/3 N dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 2. Kemudian ada pola bilangan segitiga Pascal. Di sini rumus UN-nya adalah 2 pangkat N dikurangi 1. Contoh bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ya, kita lihat pola bilangan segitiga Pascal ini dari mana dibentuknya. Mulainya dari angka 1 dulu. Kemudian di samping kiri dan di samping kanan kita tulis masing-masing angka 1. Nah, begitu seterusnya. Jadi di ujung kiri dan ujung kanan kita tulis angka 1. Kemudian yang tengah ini adalah penjumlahan dari 2 buah bilangan ya, 2 buah bilangan. Jadi angka 2 di sini, adalah penjumlahan dari 1 dengan 1 gitu ya. Nah, ini 3 adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2. 3 di sini 2 ditambah 1. Kemudian 1 ditambah ya. 1 ditambah 3 adalah 4, 3 ditambah 3 adalah 6, 3 ditambah 1 adalah 4. Lanjutkan, 1 tambah 4 adalah 5, 4 tambah 6 adalah 10, 6 tambah 4 juga 10, ini 4 tambah 1 adalah 5, dan seterusnya. Ini yang dinamakan segitiga Pascal. Kemudian ada lagi pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari 2 bilangan sebelumnya. Contohnya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan ya, kita lihat maksudnya hasil dari 2 bilangan sebelumnya itu bagaimana ini ya. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13, dan seterusnya. Kemudian ada lagi pola bilangan pangkat 3. Pola bilangan pangkat 3 adalah hasil dari pangkat 3 suatu bilangan. Jadi contohnya 1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya. Ini didapat dari pola pangkat 3 gitu ya. Jadi 1 di sini adalah 1 pangkat 3. 8 ini didapat dari 2 pangkat 3. 27 didapat dari 3 pangkat 3. 64 adalah 4 pangkat 3. 125 adalah 5 pangkat 3. Itu yang selanjutnya adalah 6 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa rumus UN-nya adalah N pangkat 3 gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika ini di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contohnya 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, lihat polanya sama. 2 ke 5 adalah bertambah 3 ya, 5 ke 8 juga bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3. Ini seperti yang kita pelajari di awal ya, jadi namanya bilangan aritmatika atau barisan aritmatika. Terus 3 dan seterusnya. Nah, ini rumus UN dan rumus SN-nya akan dipelajari secara khusus di pertemuan berikutnya.
Kemudian ada yang terakhir ya, pola bilangan geometri. Nah, pola bilangan geometri ini kita lihat bilangan-bilangan ini merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Kalau yang tadi aritmetika polanya penjumlahan, kalau yang geometri polanya adalah perkalian. Kita cek dari 1 ke 3 itu dikali 3. Dari 3 ke 9 itu juga dikali 3. 9 ke 27 juga dikali 3, dan seterusnya. Nah, untuk rumus UN dan rumus SN-nya akan kita pelajari pada video berikutnya. Jadi, sekian ya materi tentang pola bilangan. Kalian sudah hitung, tadi kita sudah mempelajari berapa banyak pola bilangan? Nah, pola bilangan ini tidak terbatas hanya sampai sini aja ya, ada macam-macam pola bilangan lainnya. Tapi kita hanya mempelajari beberapa hal saja. Ya, terima kasih.